Hai guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada yang lagi nonton video ini. Pada pertemuan kali ini kita ada di part kedua pembahasan soal SKB CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional analis kebijakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah apresiasi aku dengan cara beri aku like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Untuk pertemuan ini kita akan membahas 10 soal seperti biasanya. Oke, mulai dari nomor 11. Berapakah angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan membuat telaahan staf? Jawabannya A ya, 5. Jangan lupa untuk angka kredit itu harus wajib ain dihafalkan ya teman-teman. Oke. Oke, beralih ke nomor 12. Kompetensi analis kebijakan meliputi kemampuan analisis dan kemampuan A. Kemampuan teknis, B. Kemampuan manajemen, C. Kemampuan politis, D. Kemampuan administrasi, dan E. Semua benar. Jawaban yang benar yaitu C. Kemampuan politis. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit berapa yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan? A. Di bawah 50%, B. Di bawah 60%, C. Di bawah 70%, D. Di bawah 75%, dan E. Di bawah 80%. Jawabannya A. Di bawah 50%. Wah, teman-teman pasti udah bisa jawab ya yang udah belajar-belajar gitu. Ini lanjut kita nomor 14. Unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan terdiri dari utama dan penunjang yang termasuk dalam unsur penunjang kecuali A. Mengajar atau melatih pada diklat, B. Berperan aktif dalam seminar lokakarya atau konferensi delegasi ilmiah di bidang analis kebijakan, C. Menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan, D. Membuat modul. Ya, jawabannya yang D ya, membuat modul. Oke, kita beralih ke nomor 15. Seorang analis kebijakan dapat dinaikkan pangkat apabila memiliki masa kerja paling sedikit A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya B. 2 tahun. Wah, keren ya teman-teman. Udah sampai nomor 5 nih. Oke, lanjut ke nomor 16. Berikut merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan publik menurut Howlett, kecuali A. Kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing, B. Kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren, C. Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik dan terapan, D. Kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi, E. Kemampuan menyusun desain program. Jawabannya yang A ya. Ini ada dasar teorinya. Kenapa kok jawab A? Bisa kalian screenshot ini dan kalian hafalkan. Barangkali nanti keluar di ujian gitu ya. Nah teman-teman, kalau aku terlalu cepat, kalian bisa men-set YouTube ini dengan tempo yang rendah gitu. Kalau misalnya terlalu mau cepet ya udah dicepetin aja. Kalau misalnya terlalu ribet ya udah di pause aja lalu dilanjutkan gitu kan. Paham maksud aku kan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Orientasi dari analisis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu merupakan definisi dari tipologi analisis kebijakan publik. A. Analisis kebijakan publik interaktif, B. Partisipatif, C. Argumentatif, D. Berorientasi klien, E. Berorientasi proses. Jawabannya C. Analisis kebijakan publik argumentatif. Ini ya, kenapa kok jawabannya itu? Ini dasar teorinya. Analisis kebijakan publik argumentatif adalah tipologi orientasi untuk secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu. Sifat dari analisis kebijakan publik dapat partisan maupun normal gitu. Bisa kalian screenshot atau kalian catat kalau misalnya penting.
Oke, kita beralih ke nomor 18. Analisis kebijakan publik memiliki keberagaman tersendiri, sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu analisis kebijakan publik bersifat polisentris. Di antara pilihan berikut, manakah yang bukan merupakan tipologi analisis kebijakan publik menurut Mayer? A. Bersifat rasional, B. Berorientasi klien, C. Argumentatif, D. Bersifat evaluatif, E. Berorientasi proses. Jawabannya yang D. Ayo, harus dihafalkan ya. Nih, dasar teori Mayer membedakan 6 tipologi analisis kebijakan publik, yaitu analisis kebijakan publik yang bersifat rasional, berorientasi klien, argumentatif, interaktif, partisipatif, dan berorientasi proses. Ini wajib dihafalkan ya teman-teman. Seorang analis kebijakan harus hafal tentang ini. Oke, kita beralih ke nomor 19. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan laporan. 1. Mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menawarkan rekomendasi kebijakan. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan analisis kebijakan publik adalah yang D. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Nih, ini teorinya. Ayo, harus diurutkan ya. Ini meskipun nggak hafal secara praktis, tahu kok urutannya harusnya kayak gini. Kalau udah pernah praktek apalagi pasti hafal di luar kepala gitu ya. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau stakeholder, perumusan kebijakan tersebut perlu dilandasi dengan A, B, C, D, atau E. D ya, sistem nilai etika yang kuat gitu. Ini dasar teorinya. Sebab sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik didukung para pemangku kepentingan kebijakan gitu. Itu kenapa kok jawabannya itu gitu. Wah, ternyata kita udah ada di penghujung part ya teman-teman. Apa kalian butuh part-part selanjutnya? Kalau misalnya butuh, silakan apresiasi aku dengan cara beri aku like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian biar aku lebih semangat membuat part selanjutnya. Hehehe. Oke, semoga bermanfaat video ini. Semoga bisa membantu kalian untuk lulus CPNS atau P3K tahun ini. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sukses and see you the next part. Bye bye. Thank you.